Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kimia, perkenalkan saya Widiatul Laili Muzalifah dari jurusan Tadris Kimia, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang metode ilmiah dan keselamatan kerja dalam laboratorium. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang metode ilmiah. Ilmu kimia menjawab banyak permasalahan berlandaskan eksperimen dan penalaran akal sehat. Eksperimen yang dilakukan harus sistematis dan logis. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode standar dalam pelaksanaannya. Maka digunakanlah metode ilmiah. Metode ilmiah adalah metode sains yang menggunakan langkah-langkah ilmiah dan rasional untuk mengungkapkan suatu permasalahan yang muncul dalam pemikiran kita. Langkah awal suatu penelitian adalah melakukan perencanaan. Perencanaan ini sangat penting untuk keberhasilan suatu eksperimen. Oleh karena itu, rancanglah suatu rencana penelitian secara runtut dan mendetail. Langkah-langkah metode ilmiah apakah yang harus dilakukan dalam merencanakan suatu penelitian ilmiah? Langkah-langkah metode ilmiah yang harus kalian lakukan adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, yaitu merumuskan masalah. Penelitian dimulai dengan merumuskan masalah. Kamu tahu nggak apa yang dimaksud dengan masalah? Dalam kajian ilmiah, masalah didefinisikan sebagai suatu yang harus diteliti untuk memperoleh jawaban atas suatu pertanyaan. Masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan ilmiah yang bersifat terbuka, yang memungkinkan adanya jawaban yang beragam. Untuk yang kedua, yaitu menemukan hipotesis. Setelah kalian berhasil merumuskan, kalian bisa mengajukan jawaban sementara atas pertanyaan yang bernama hipotesis. Hipotesis itu harus logis dan diajukan berdasarkan fakta. Untuk yang ketiga, menetapkan variabel penelitian. Variabel percobaan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Ada 3 jenis variabel. Yang pertama, variabel bebas. Yang kedua, variabel terikat atau bergantung. Yang ketiga, variabel tetap. Variabel bebas adalah variabel yang sengaja diubah-ubah untuk dilihat pengaruhnya terhadap hasil percobaan. Variabel terikat adalah variabel yang diukur atau diamati sebagai hasil percobaan. Variabel tetap adalah variabel yang tidak diubah. Untuk yang selanjutnya, yaitu yang keempat, menetapkan prosedur kerja. Prosedur kerja merupakan langkah-langkah kerja yang diperinci dan runtut. Urutan langkah kerja ini dibuat ringkas, namun dapat menggambarkan secara tepat pekerjaan yang harus dilakukan. Data tersebut akan memudahkan pelaksanaannya. Langkah kerja sebaiknya dibuat dalam bentuk diagram air. Yang selanjutnya yaitu mengumpulkan data. Setiap gejala yang terjadi dalam percobaan harus dicatat saat itu juga. Dengan begitu, teman-teman dapat memperoleh data yang lebih akurat. Selanjutnya, kalian perlu mengorganisasi untuk memudahkan dalam menganalisis dan mengumpulkan hasil percobaan. Oleh karena itu, teman-teman perlu menyiapkan tabel data pengamatan sebelum melakukan percobaan. Yang selanjutnya, mengolah dan menganalisis data. Tabel dan grafik merupakan alat yang sangat bermanfaat untuk menyusun dan menganalisis data. Tabel dan grafik ini menampilkan bagaimana variabel terikat berubah sebagai respon terhadap perubahan variabel bebas. Analisis data juga dapat dilakukan dengan menggunakan program komputer untuk mengolah data. Selanjutnya yaitu membuat kesimpulan. Hasil analisis data menghasilkan suatu pola atau kecenderungan. Pola ini dapat dijadikan landasan untuk menarik sebuah kesimpulan. Kesimpulan adalah suatu pernyataan yang merangkum apa saja yang sudah dilakukan dalam kegiatan penelitian. Dalam menyusun suatu kesimpulan,
kalian harus memutuskan apakah data yang dikumpulkan mendukung hipotesis atau tidak. Selain itu, kalian juga harus mengulang suatu penelitian beberapa kali sebelum data menarik suatu kesimpulan. Untuk yang terakhir yaitu mengkomunikasikan hasil penelitian. Mengapa sih harus mengkomunikasikan penelitian? Sosialisasi hasil penelitian itu penting dilakukan agar hasil penelitian teman-teman diketahui oleh pihak lain. Bagaimanakah cara mengomunikasikan suatu penelitian? Jadi, suatu hasil penelitian dapat dikomunikasikan melalui dua cara, yaitu tertulis dan lisan. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas tentang sikap ilmiah. Sikap ilmiah merupakan sikap yang harus ada pada diri seseorang ilmuwan atau akademisi ketika menghadapi persoalan-persoalan ilmiah untuk dapat melakukan proses penelitian yang baik dan hasil yang baik pula. Rumusan di atas diartikan bahwa sikap ilmiah mengandung 3 komponen, yaitu komponen kognitif, komponen efektif, dan komponen tingkah laku. Sikap ilmiah dapat dijabarkan menjadi beberapa. Untuk yang pertama yaitu sikap ingin tahu. Jadi, sikap ingin tahu ini diwujudkan dengan selalu bertanya-tanya tentang berbagai hal. Mengapa demikian? Apa saja unsur-unsurnya? Bagaimana kalau diganti dengan komponen yang lain? Dan seterusnya. Yang kedua yaitu sikap kritis. Sikap kritis ini direalisasikan dengan mencari informasi sebanyak-banyaknya, baik dengan jalan bertanya kepada siapa saja yang diperkirakan mengetahui masalah, maupun dengan membaca sebelum menentukan pendapat untuk ditulis. Untuk yang ketiga, sikap terbuka. Sikap terbuka ini dinyatakan dengan selalu bersedia mendengarkan keterangan dan argumentasi orang lain. Untuk yang keempat, sikap objektif. Sikap objektif diperlihatkan dengan cara menyatakan apa adanya tanpa dibarengi perasaan pribadi. Untuk yang kelima yaitu sikap rela menghargai karya orang lain. Ini diwujudkan dengan mengutip dan menyatakan terima kasih atas karangan orang lain dan menganggapnya sebagai karya yang orisinal milik pengarangnya. Untuk yang selanjutnya, sikap berani mempertahankan kebenaran. Ini juga diwujudkan dengan membela fakta atas hasil penelitiannya. Untuk yang selanjutnya, sikap menjangkau ke depan dibuktikan dengan sikap futuristik, yaitu berpandangan jauh, mampu membuat hipotesis dan membuktikannya, dan bahkan maupun menyusun suatu teori baru. Selanjutnya kita akan membahas tentang laboratorium kimia. Jadi sebelum kita membahas bahan-bahan kimia, perlu kalian ketahui laboratorium kimia adalah tempat atau ruangan yang di dalamnya terdapat alat-alat dan bahan-bahan kimia beraneka ragam yang digunakan untuk melakukan eksperimen dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan kerja. Karena menggunakan bahan-bahan alat-alat kimia berpotensi terjadinya kecelakaan kerja. Jadi kita harus waspada akan hal itu. Berikut akan diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan laboratorium. Yang pertama yaitu tentang bahan kimia. Di dalam laboratorium kimia tentunya banyak bahan-bahan yang digunakan untuk melakukan percobaan. Bahan-bahan tersebut tentunya memiliki sifat yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Ada yang mudah menguap, ada yang mudah terbakar, ada yang bersifat korosif, dan lain-lain. Untuk itu, kalian perlu mengetahui simbol-simbol dari bahan-bahan tersebut agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Berikut simbol-simbol bahaya yang harus kalian ketahui.
Untuk yang pertama itu ada eksplosif, bersifat mudah meledak. Nah, ledakan akan dipicu oleh suatu reaksi keras dari bahan. Energi tinggi dilepaskan dengan propagasi gelombang udara yang bergerak dengan cepat. Risiko ledakan dapat ditentukan dengan metode yang diberikan dalam Law for Explosive Substance. Contoh bahan kimia yang bersifat mudah meledak yaitu asam nitrat dapat menimbulkan ledakan jika bereaksi dengan beberapa solvent seperti aseton, dietil ether, etanol, dan lain-lain. Untuk yang kedua ada amat sangat mudah terbakar. Itu adalah simbolnya. Nah, bahan-bahan dan formulasi yang ditandai dengan notasi bahaya tersebut merupakan liquid yang memiliki titik nyala sangat rendah di bawah 0 derajat Celcius dan titik didih rendah dengan titik didih awal di bawah kurang lebih 350 derajat Celcius. Bahan amat sangat mudah terbakar berupa gas dengan udara dapat membentuk suatu campuran bersifat mudah meledak di bawah kondisi normal. Untuk contoh bahannya yaitu dietil ether cairan dan propan atau gas. Untuk yang selanjutnya yaitu mudah terbakar. Bisa dilihat simbolnya. Bahan kimia ini memiliki titik nyala rendah dan mudah menyala atau terbakar dengan api bunsen, permukaan metal panas, atau loncatan bunga api. Untuk contoh dari bahan yang mudah terbakar tersebut yang bersifat misalnya minyak terpentin, dietil ether, dan lain sebagainya. Untuk yang selanjutnya ada toksit atau beracun. Untuk simbolnya bisa dilihat. Notasi bahaya toksit dapat menyebabkan kerusakan kesehatan akut atau kronis dan bahkan kematian pada konsentrasi sangat rendah. Jika masuk ke tubuh melalui inhalasi, melalui mulut, atau kontak dengan kulit. Untuk contohnya solvent memiliki metanol dan benzen. Untuk yang selanjutnya yaitu ada korosif. Bahan dan formulasi dengan notasi korosif adalah merusak jaringan hidup. Jika suatu bahan merusak kesehatan dan kulit hewan, uji atau sifat ini dapat diprediksi karena karakteristik kimia bahan uji seperti asam dan basa ditandai sebagai bahan korosif. Untuk contohnya bahan dengan sifat tersebut misalnya asam mineral seperti HCl dan H2SO4 maupun basa seperti larutan NaOH. Untuk yang selanjutnya yaitu yang terakhir bahan berbahaya bagi lingkungan. Bisa dilihat simbolnya. Bahan dan formula dengan notasi bahan berbahaya bagi lingkungan adalah dapat menyebabkan efek tiba-tiba atau dalam selang waktu tertentu pada satu kompartemen lingkungan atau lebih seperti tanah, air, udara, tanaman, dan mikroorganisme dan menyebabkan gangguan ekologi. Contoh bahan yang memiliki sifat tersebut misalnya tributil timakloroda, tetraklorometan, dan petroleum hidrokarbon seperti pentana dan petroleum bensin serta AgNO3, Hg2Cl2, HgCl2.
Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang alat-alat laboratorium. Peralatan yang ada di laboratorium itu berbeda-beda tergantung pada jenisnya. Adapun jenis dari laboratorium ada beberapa macam, yaitu ada laboratorium dalam bidang kimia, biokimia, kesehatan, patologi, teknologi, mikrobiologi, dan masih banyak yang lainnya. Agar lebih jelas mengenal alat-alat laboratorium, mari kita simak. Untuk yang pertama, ada gelas kimia atau beaker glass. Kegunaannya untuk mencegah kontaminasi berbahaya akibat cairan kimia. Untuk yang kedua itu ada pipet tetes. Kegunaannya sebagai pemindah cairan dalam jumlah yang kecil. Pipet jenis ini hanya bisa memindahkan cairan dalam bentuk tetesan saja. Untuk yang ketiga itu ada gelas ukur. Kegunaan dari gelas ukur ini untuk menakar cairan tertentu secara tepat dan akurat. Alat ini biasanya digunakan bersamaan dengan pipet jenis tetes agar volume cairan bisa diambil dengan tepat. Yang keempat, yang selanjutnya itu ada Erlenmeyer. Erlenmeyer ini sebagai wadah untuk membuat serta mencampur larutan tertentu. Untuk yang selanjutnya ada tabung reaksi dan rak tabung reaksi. Kegunaannya untuk tabung reaksi sendiri itu untuk mereaksikan zat-zat ya tentunya. Untuk rak tabung reaksinya itu sebagai tempat tabung reaksi tersebut. Untuk selanjutnya itu ada pipet volume. Beda ya tadi dengan pipet tetes. Untuk pipet volume ini kegunaannya untuk mengambil atau memindahkan cairan dengan volume yang sudah ditentukan. Untuk yang selanjutnya ada labu ukur. Labu ukur ini kegunaannya untuk membuat dan mengencerkan larutan. Dan selanjutnya ada plat tetes. Kegunaannya sebagai penguji keasaman suatu larutan atau mereaksikan larutan. Plat tetes terbuat dari bahan porselen pada umumnya. Tersedia dalam jumlah 6, 12, dan 16 lubang tetes. Untuk yang selanjutnya itu ada batang pengaduk. Kegunaannya itu untuk membantu mencampurkan zat yang dilarutkan atau yang akan direaksikan. Yang selanjutnya itu ada mortar dan alu. Jelas ya ini untuk apa? Untuk menggerus atau menghaluskan zat yang masih berupa padat atau kristal. Untuk yang selanjutnya itu ada pembakar spiritus. Kegunaannya ini untuk memanasi larutan atau membakar zat proses percobaan kimia. Ini ada juga buret. Buret kegunaannya untuk titrasi dengan presisi tinggi atau bisa juga untuk mengukur volume suatu larutan. Itu ada kaki 3. Nah, kaki 3 ini sebagai penahan kawat kasa dan penyangga ketika proses pemanasan. Untuk yang terakhir itu ada penjepit. Kegunaannya ya untuk menjepit tabung reaksi di saat proses pemanasan, atau bisa juga digunakan untuk mengambil kertas, saring, dan benda-benda lab lainnya di saat kondisi alat tersebut panas. Untuk selanjutnya yaitu manajemen laboratorium. Manajemen adalah proses dalam mencapai suatu sasaran dengan menggunakan sumber daya secara efektif. Untuk manajemen laboratorium sendiri itu diartikan sebagai pelaksanaan dalam mengadministrasian, perawatan, penanganan, perencanaan untuk pengembangan secara efektif dan efisien
suatu dengan tujuan. Manajemen laboratorium mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, serta pengawasan. Hal ini bertujuan untuk mengatur dan memelihara alat dan bahan yang terdapat dalam laboratorium dan menunjang keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium. Untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang keamanan dan keselamatan kerja di dalam laboratorium. Keselamatan kerja di laboratorium adalah usaha pencegahan agar kegiatan di laboratorium terhindar dari kecelakaan. Jadi untuk menghindar terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka perlu kita perhatikan hal-hal berikut. Untuk yang pertama yaitu sedapat mungkin menggunakan laboratorium yang lengkap dan standar, yaitu laboratorium yang memiliki fasilitas seperti lemari asam, penyemprot mata ketika mata terkena bahan kimia, shower untuk menyemprot tubuh tatkala tubuh terkena bahan kimia, dan lain-lain. Untuk yang kedua ada kita harus berhati-hati terhadap asam dan basa kuat. Jangan menambah air ke asam atau basa pekat, tetapi kerjakan sebaliknya. Asam ditambahkan ke air melalui dinding labu. Untuk yang ketiga, jika mengambil bahan gas berbahaya, kerjakan di lemari asam dan gunakan sarung tangan pelindung. Terus yang keempat, bahan-bahan kimia yang telah diambil tidak boleh dikembalikan ke dalam botol penyimpanan. Yang kelima, limbah laboratorium harus ditangani dengan benar. Tidak boleh sampai salah penempatan, karena biasanya di dalam laboratorium udah ada tempat untuk pembuangan limbah-limbah kimia. Yang selanjutnya ada banyak untuk cara pencegahan agar kita tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Ada lagi, jika bahan kimia beracun atau uap telah memenuhi ruangan, maka laboratorium harus dievakuasi secepat mungkin. Terus, zat kimia yang tertuang di meja praktikum atau di lantai dinetralkan terlebih dahulu sebelum kita meninggalkan laboratorium tersebut. Baik, terima kasih. Sedikit penjelasan tentang metode ilmiah dan keselamatan kerja dalam laboratorium. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.